jelas nanti lihat kasusnya, agregatnya siapa, penyakitnya apa. Dan biasanya permasalahannya itu akan selalu dikaitkan dengan hasil kajian komunitas. Teman-teman sudah belajar bagaimana proses pengkajian komunitas berdasarkan komunitas partner, kemudian bagaimana cara menentukan diagnosanya, sehingga pada saat masuk ke analisa data, teman-teman akan dapat akan dapatkan data dokumentasi, data Winsor survei, data kuesioner, dan data wawancara. Dari 4 data ini biasanya yang akan dijadikan kasus. Misalnya data dokumentasi itu adalah data sekunder yang didapatkan secara nyata dari puskesmas, dari pospidu, sehingga menunjukkan bahwa data inilah yang mendukung masalah yang terjadi di wilayah tersebut pada agregat lansia, dewasa, ataupun remaja, ataupun agregat-agregat lain dan kelompok-kelompok khusus yang dikaitkan dengan data yang didapat. Nah, pada saat teman-teman melihat kasus tersebut, akhirnya akan terlihat di data kuesioner. Kuesioner yang kita buat itu mengarah ke 3, ke kognitifnya, ke psikomotornya, dan ke arah perilakunya atau sikapnya. Sehingga dari kasus tersebut akhirnya didapatkan diagnosa. Nah, pada saat teman-teman baca kasus tersebut, contohnya misalnya seperti ini ya. Ibu buat kasus seperti ini. Jadi ketika mahasiswa mengkaji itu didapatkan data dokumentasinya rata-rata lansia mempunyai hipertensi di 140%. Sehingga dari data inilah yang didapat bahwa data dokumentasi dari puskesmas itu rata-rata agregat lansia di RPI itu segini makanan darah tinggi. Diperkuatlah oleh mahasiswa dalam bentuk kuesioner untuk bisa mengetahui sejauh mana lansia ini paham, lansia ini tahu perawatannya seperti apa, lansia ini tahu bagaimana cara merubah perilaku. Sehingga didapatkan dalam bentuk persen-persenan seperti ini. Ya, jadi ketika sudah dapat data seperti ini, maka teman-teman akan membaca perintahnya. Nanti itu salah satunya adalah menjelaskan dulu tentang pengertian kuah itu apa, tujuannya kuah itu apa, sehingga pada saat masuk teman-teman menyampaikan ke penguji, ibu yang dimaksud dengan pengertian kuah sampaikan. Mana ibu udah share ya ke apa pengertiannya, tujuannya, terus gambaran prosesnya. Nah, karena proses gambaran penulisan kuah itu cukup lama, cukup banyak, maka ibu persingkat lebih ke arah monitoring dan evaluasi. Sehingga nanti teman-teman itu akan menjawab seperti ini. Nah, ya, jadi sampaikan tuh ke pengujinya. Jadi pengertian kuah ada satu proses sistematis untuk mengidentifikasi masalah kesehatan masyarakat, menentukan prioritas, dan mengembangkan strategi untuk mengatasi masalah tersebut. Untuk tujuannya, meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui intervensi yang efektif dan efisien. Untuk prosesnya, menetapkan tujuan, kegiatan, PJ, sumber daya, monitoring, dan evaluasi. Nah, ketika sudah, teman-teman itu nanti akan bertemu dengan teman yang berperan sebagai masyarakat. Meskipun cuma satu orang, dia perannya ganda. Jadi masyarakat iya, jadi Pak RW iya, jadi kader iya, jadi agregatnya iya. Sehingga nanti dia akan selalu menjawab pertanyaan kita. Nah, pada saat teman-teman masuk, kan di situ ada penentuan diagnosa di data klinik itu. Diagnosa di sini sampaikanlah dari hasil teman-teman menganalisis kasus, maka teman-teman sampaikan diagnosanya. Kalau ternyata kasusnya seperti ibu tadi, ya, yang dibuat seperti ini, ada data dokumentasi, kemudian ada data presentasi yang menunjukkan angka-angka persen ini, berarti mereka tidak paham dengan masalah yang terjadi. Penyakitnya hanya satu, agregatnya hanya satu. Maka di sini teman-teman boleh ambil diagnosanya. Kalau di Nanda itu lebih ke arah ketidakadekuatan pengetahuan kesehatan pada agregat lansia. Jadi di sini teman-teman langsung sampaikan diagnosanya ke arah sini, ya. Nah, nanti di data pilih teman-teman itu akan mengucapkan salam masuk di fase kerja. Sebelum mengucapkan salam, teman-teman buat dulu tabel seperti ini.
RW 4. Teman-teman tulis ya. Di situ sudah seperti ini barulah nanti Assalamualaikum Bapak Ibu, perkenalkan kami kelompok 6 dari Sida Sukabumi yang mengkaji masalah kesehatan di RW ini. Kami mendapatkan data yang menunjukkan bahwa angka kejadian hipertensi di RW 4 ini banyaknya pada lansia. Untuk itu, pada pertemuan hari ini kita akan membahasnya untuk mengatasi masalah hipertensi tersebut. Kira-kira waktunya kurang lebih 40 sampai 60 menit. Ya. Maka teman-teman memulai untuk membahasnya. Nah, ini kan menjelaskan data temuan hasil kajian, menyampaikan bahwa hipertensi di RW 4 ini terjadinya pada agregat lansia. Yang didapatkan data, ternyata para lansia itu belum paham tentang hipertensi. Untuk itu kita dari mahasiswa akan membantu menyelesaikan masalah kesehatan yang terjadi pada lansia tersebut. Mulai dari teman-teman, karena ini sudah dibuat, kemudian tabel juga sudah dibuat, teman-teman tentukan judul tabelnya. Jadi mulai nulis tadi. Baik Bapak Ibu, kita bahas terkait dengan masalah yang terjadi pada lansia. Sebelumnya saya akan membuat tabel dulu ya, teman-teman. Buat bentuk tabel dalam bentuk kuatnya. Dan harus diingat ketika memberikan judul itu harus sesuai dengan format kuat. Ya. DE, tujuan, kemudian di sini strategi, di sini kegiatan, kemudian di sini sasaran, ini waktu dan tempat, kemudian di sini metode, di sini dana, dan di sini PC, penanggung jawab. Nah, ketika teman-teman sudah memberikan judul, di situ tulis masalah yang terjadi di sini adalah tadi diagnosanya. Tulis ketidakadekuatan pengetahuan agregat lansia dengan hipertensi di RW 4. Nah, dari 8 data ini, 8 kolom ini, teman-teman fokusin. Yang nanti ditanyakan pada saat nanya ke teman itu, tujuan strategi nggak usah ditanyain, sasaran nggak usah, metode nggak usah. Yang ditanyain hanya keadaan kegiatan, waktu, tempat, dana, dan PC. Baik Bapak Ibu, sekarang kita mulai karena di sini akan hipertensi pada lansianya tinggi. Kira-kira didapatkan data kan para lansianya belum paham tentang hipertensi. Karena di sini cepat, ya, jadi teman-teman langsung tembak aja. Karena waktunya OC itu tidak seperti di lapangan nyata. Bagaimana kalau kita melakukan yang namanya pendidikan kesehatan? Itu gimana? Tanya ke temannya. Boleh Pak, silakan siap. Nanti teman-teman tulis di sini kegiatannya untuk yang prevensi primer, yaitu PNS tentang penyakit hipertensi. Ya. Kira-kira Ibu untuk tindakan tes ini mau dilaksanakan kapan? Biar ngumpul tuh para lansianya tidak hari apa? Oh, misalnya bolehkah hari Sabtu? Misalnya teman boleh tulis hari Sabtu, misalnya tanggal 22 Juni 2026. Tempatnya di mana Ibu? Oh, di itu aja, misalnya di Balai RW 04. Karena di sini memerlukan dana yang mungkin kan kalau teman untuk ayat saya Ibu coba atau sama Pak RW. Bapak kenapa kita bisa jadi satu Pak RW atau kumaha? Ayatnya dananya gitu. Oh, boleh lah misalnya. Berarti dari dana RW. Dari mahasiswa juga nanti ada ya Bapak Ibu. Nah, biarkan itu pada lansianya biar bisa di halo-halo lansianya bisa ngumpul oleh siapa?
mana tempatnya? Itu aja, misalnya di lapang poli. Oke, di lapang poli RW 4. Nah, ini juga sama kan, habis nanti kudu aya makanan, ada minum. Dari mana tuh Pak RW badan dasar deh, undang, mau dia boleh Pak. Oke, dana RW. Dari mahasiswa juga nanti ada. Dia ngumpul tuh kan lansianya, oh adat aja gadgetnya. Oke, terus mahasiswa. Oke, sekarang kita lanjut ke frekuensi tersier. Masuk ke frekuensi tersier. Nah, karena Bapak Ibu itu tidak patuh datang ke posyandu, tidak patuh juga terhadap aktivitas kesehatan lansia, maka daya gizinya tinggi. Gimana kalau misalnya dia patuh dan dia selalu ingat dengan penyakit hipertensi ini, nanti mahasiswa kan memasang poster misalnya di posyandu untuk mengingatkan. Boleh misalnya. Kira-kira posyandu bisa didatangi kapan ada? Boleh aja hari Minggu, misalnya senang-senang. Berarti teman-teman di sini membuat dan memasang poster tentang hipertensi. Tadi senangnya kue, pos senang, berarti Minggu jam 10 di posyandu. Nah, karena ini dari mahasiswa, berarti di sini mahasiswa yang bertanggung jawab. Nah, ini udah selesai. Teman-teman langsung tulis. Karena di sini frekuensi primer tindakannya ke RPS, berarti di sini tujuannya memberikan, tulis aja di sini pengetahuan pada lansia tentang penyakit hipertensi. Strateginya berarti ini sasarannya lansia. Kemudian metodenya ceramah, tanya jawab dan diskusi. Kemudian di sini karena ini ada senam hipertensi, berarti tujuan kita melakukan senam hipertensi itu apa? Tentang perawatan mandiri pada lansia tentang prevensi hipertensi. Jadi perawatan mandirinya bisa dilakukan. Strateginya berarti ini apa? Pemberdayaan.